Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai perusahaan jasa, mekanisme debit dan kredit. Pengertian perusahaan jasa yaitu perusahaan yang memberikan pelayanan, tidak menjual barang. Contohnya servis atau bengkel, salon, tukang jahit. Ciri-ciri perusahaan jasa: asal pendapatan bersumber dari penjualan jasa, jadi dia pendapatannya memang dari memberikan pelayanan. Yang kedua, tidak mempunyai persediaan produk dalam bentuk fisik. Maksudnya adalah dia tidak menjual barang. Nah, seandainya misalnya ditemukan di tempat bengkel itu ada oli atau spare part yang dijual, itu merupakan penjualan atau pelayanan tambahannya, kegiatan tambahan. Terus yang ketiga, untuk tingkat harga memiliki sifat yang tidak mutlak, jadi harganya tidak sama antara pelayanan si A dan B. Contohnya tukang jahit ya, misalnya itu kan tergantung dari modelnya. Terus yang keempat, jasa yang diberikan juga tidak sama. Maksudnya contohnya di salon. Misalnya dipotong rambut akan berbeda pelayanannya ketika orang misalnya mau menyemir rambut. Macam-macam bukti transaksi yaitu faktur, bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dagang secara kredit. Jadi maksudnya kalau kalian membeli barang secara kredit maupun jual, itu akan dibuatkan faktur. Ini contoh fakturnya. Ada PDH, ini nama perusahaannya, kepada siapa kita menjual, ini nama barang yang dijual atau dibeli. Ini yang membuatnya. Berikutnya adalah kwitansi. Ini kalian sudah pada tahu ya. Ini bukti penerimaan atau pembayaran barang. Contohnya ini. Ini terimanya dari siapa kita menerima. Ini pakai huruf. Untuk apa keperluannya? Ini pakai angka. Ini nanti tanda tangan yang menerima. Nota debit. Bukti transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli, retur pembelian. Maksudnya tuh gini, misalnya kalian membeli barang kepada suatu toko. Nah, terus nanti tokonya itu mengantarkan barang ke kalian. Nah, ternyata begitu nyampe di rumah, barangnya itu tidak sesuai dengan yang dipilih atau yang diinginkan. Nah, itu kalian kembalikan. Namanya retur pembelian menggunakan nota debit. Ini contohnya. Oke, kita lanjut. Nota kredit, bukti transaksi penerimaan kembali barang yang sudah terjual. Nah, maksudnya kalian sebagai penjual ya, menjual barang kepada pembeli. Ternyata pembelinya komplain karena terjadi barang yang tidak sesuai. Maka kalian menerima kembali barang yang sudah kalian jual dari pembeli. Namanya retur penjualan. Ini contoh bukti transaksinya. Nota kontan, ini sudah kalian temukan sehari-hari ya. Kalau misalnya kalian beli barang secara tunai langsung, ini kalian menggunakan nota kontan. Ini buktinya, contohnya. Ini namanya, nama tempatnya kepada siapa, ini nama barangnya, nanti tanda tangan. Cek ini adalah surat perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang cek. Nah, ini contohnya. Berarti ceknya ada nomornya, ini berarti nama PT-nya, ini berapa uang yang mau dicairkan, nanti ini siapa yang penerimanya. Bukti memorial merupakan bukti transaksi intern. Maksudnya, bukti ini hanya digunakan di dalam perusahaan itu sendiri, tidak melibatkan ke pihak luar. Contohnya gini, misalnya kepala perusahaan ya
direkturnya memberikan surat memo kepada bagian akuntansi untuk mencairkan sejumlah uang buat dibayarkan gaji, kayak gitu. Hanya bagian di dalam aja. Mekanisme debit dan kredit. Kemarin kita sudah membahas mengenai analisis untuk mengetahui akun mana yang bertambah dan yang berkurang. Nah, dari setelah dianalisis itu juga akan mengetahui nanti akun tersebut dicatat di sebelah debit ataukah di sebelah kredit. Kalau di akuntansi, debit itu ada di sisi kiri, kalau yang kredit katanya di sisi kanan. Cara menentukan debit kredit, ini kalian harus hafalkan. Selain penggolongan akun, sisi-sisi ini harus kalian tambahkan. Harta ini bertambah di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi intinya, ketika golongan akun ini bertambah di sisi debit, maka berkurangnya otomatis ada di kredit. Demikian juga jika akun itu bertambah di sisi kredit, maka akan berkurang di sisi debit. Atau boleh kalian menghafalkan sistem kayak gini. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ini HB, pensil HB. Kalian pasti ingat dengan pensil HB, cuma tambah P. Pensil HB ini kalau bertambah dia akan di debit, berkurang di kredit. Kelompok kedua MPU, angkutan umum. Dia bertambah di kredit, berkurang di debit. Kalian menghafalkannya boleh salah satu kelompok saja. Maka ketika tidak termasuk kelompok 1, berarti otomatis ada di kelompok 2. Contoh, Tuan Jaya memulai usaha, menginvestasikan. Jadi ada seorang memberikan uang kepada perusahaan, maka kasnya bertambah. Kas itu harta, maka bertambah di debit. Modalnya juga bertambah di kredit. Dibeli kendaraan 50 juta, bayar 20, sisanya kemudian. Berarti harga kendaraannya itu 50, berarti kendaraan bertambah. Kendaraan itu harta, bertambah di debit. Membayar berarti kasnya berkurang. Kas itu harta, berkurang di kredit. Berarti sisanya itu utang bertambah di kredit. Bayar gaji, berarti bayar gaji, kas itu berkurang, kas itu harta, berkurang di kredit. Biaya gajinya bertambah. Kenapa bertambah? Yang awalnya tidak harus membayar tapi tetap harus membayar, makanya dia bertambah di debit. Telah diselesaikan servis 750, baru diterima 500. Artinya kalian sudah menyervis mobil, maka berarti kalian mempunyai pendapatan bertambah di kredit. Tapi baru diterima 500, berarti kasnya bertambah. Kas itu harta, berarti bertambah di debit sebesar 500. Sisanya piutang. Kenapa piutang? Karena yang punya utang itu orang lain, dia bertambah di debit. Dibayar utang, artinya kalian membayar utang, berarti kasnya berkurang. Kas itu harta, berkurang di kredit. Utangnya berkurang di debit. Diterima pelunasan piutang. Piutang ini orang lain yang punya utang, berarti karena pelunasan piutang berarti kasnya bertambah. Hak kas itu harta, bertambah di debit sebesar 300. Piutangnya berkurang, piutang itu harta, berkurang di kredit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.